Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan malam untuk malam hari ini dengan topik kesempatan untuk meraih Dia bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dan kali ini saya Yohana Ibrahim. Kita melihat dunia ini makin hari makin banyak bahaya dan berbagai aspek hidup. Kita melihat adanya obat-obatan yang ternyata bisa merusak organ tubuh yang vital. Dan baru ditemukan baru-baru ini di mana sudah ada korban. Sementara pandemi COVID juga belum tuntas, belum selesai dan masih menjadi ancaman. Munculnya varian baru di Singapura yang ditenggarai sudah sampai di Indonesia. Semua ini merupakan fakta kehidupan yang terjadi di lingkungan kita. Belum lagi kejahatan manusia yang makin hari memuncak. Orang yang semakin nekat merampok, mengambil milik orang lain, membunuh. Pendeknya, bahaya ada di mana-mana. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kasih setianya tidak berubah. Di tengah-tengah situasi dunia seperti ini, yang harus dilakukan adalah kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan benar, pribadinya dengan benar. Ini bukan satu hal yang mudah, karena Allah tidak kelihatan. Allah bukan saja tidak kelihatan, tetapi Allah seperti kadang-kadang tidak ada. Dalam pengalaman hidup, ada orang yang sudah berdoa, tetapi Tuhan juga tidak memberikan jawaban. Ada orang yang sudah meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan tidak mengabulkan. Hal itu sebenarnya bisa menimbulkan semacam kemarahan di dalam hati, walaupun sering tidak diungkapkan. Kalau kita peka, di dalam diri kita ada perasaan-perasaan yang cenderung memberontak daripada menyerah dan mengucap syukur. Tetapi mari kita belajar untuk mengenal Allah yang benar dan menerima keberadaannya dengan segenap hati. Tidak ada jalan lain kecuali kita benar-benar menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menemukan Allah. Bicara menemukan Allah seakan-akan Allah hilang atau tidak ada. Allah tidak pernah tidak ada kalau Allah Maha Hadir. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah meliputi jagat raya ini. Allah juga mengatur tatanan jagat raya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tetapi kita yang tidak mampu menyentuh Allah, bukan karena Allah tidak mau disentuh, tetapi karena manusia berkeberadaan tidak bisa dan tidak mampu menyentuh Allah. Kalau seseorang mau menggapai sesuatu di ketinggian 2 meter misalnya, dia tidak sanggup melompat, atau di ketinggian 5 meter ia tidak sanggup meraih. Allah ada di ketinggian tertentu atau kawasan-kawasan tertentu yang hanya bisa digapai oleh orang-orang tertentu. Tidak semua orang pastinya tidak bisa.
Ini bukan karena Allah menentukan siapa yang bisa dan tidak bisa menggapai Dia. Bukan karena Allah telah mendekretkan, menentukan siapa yang bisa meraih Allah dan yang tidak bisa meraih Allah. Allah tidak menentukan demikian. Semua orang diberi kesempatan untuk meraih dan tidak terkecuali. Tetapi ini tergantung kepada orang masing-masing. Apakah mau sungguh-sungguh menggapai atau mencapai Allah atau tidak? Jadi, jangan berpikir bahwa kita tidak memiliki karunia khusus untuk menentukan Allah. Karena kita tidak diberi karunia untuk itu. Itu penipuan dari iblis. Penipuan dari kuasa kegelapan. Orang-orang yang tertipu oleh kuasa kegelapan yang merasa dirinya tidak bisa mencapai atau menggapai Allah. Karena ketidakberdayaannya dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah berdaya. Akan selalu berada dalam ketidakberdayaan. Dan lebih konyol lagi kalau sampai orang berpikir bahwa hanya orang-orang yang bisa saja atau orang-orang tertentu yang mampu mencapai Allah. Karena Allah yang menentukan. Itu keliru. Allah memiliki tatanan. Allah tidak bisa digapai atau dicapai oleh sembarang orang. Tatanan apa? Tatanannya adalah Dia kudus. Dan yang menggapai Dia tentu harus orang yang hidupnya kudus. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi, bukan karena Tuhan tidak punya telinga untuk mendengar atau karena tangannya terlalu pendek, melainkan karena dosa dan kejahatan yang umat lakukan. Jadi di tengah-tengah kondisi dunia yang banyak bahaya ini, maka kita harus memiliki perlindungan yang teguh dan sempurna. Hal ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Karena itu bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Bukan ditentukan oleh Allah, tetapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Karena sejatinya Allah membuka diri untuk ditemukan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Jadi, untuk menyelesaikan semua masalah hidup hanya dengan satu jalan, yaitu kesucian. Dan itu tentu harus dilatih setiap hari, mulai dari perkara-perkara kecil. Hal ini selalu harus kita perhatikan agar kita bisa diselamatkan. Semua orang diberi kesempatan untuk meraih Dia, tidak terkecuali. Sampai di sini renungan malam untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati.